Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 UPW. Semoga pada pagi hari ini selalu diberi kesehatan untuk kalian dan keluarga kalian. Oke, untuk di hari Senin kemarin mata pelajaran PPW Pengelolaan dan Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata telah membahas perbedaan dalam perjalanan wisata yang menggunakan paket wisata dan yang tidak. Jadi yang menggunakan jasa paket tur dan pribadi. Nah, dari segi komponennya itu sudah disebutkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, sudah dipahami ya karena kemarin tidak ada pertanyaan yang masuk di Ustazah. Jadi kita lanjutkan tambahan materi yang selanjutnya. Oke, setelah kemarin materi kemarin membahas produk wisata, kita masuk ke komponen paket wisata ya. Oke, komponen paket wisata itu ada apa aja sih? Yaitu yang pertama ada transfer in dan transfer out. Nah, pengertian dari transfer in dan transfer out sendiri merupakan penjemputan wisatawan dari bandara atau stasiun menuju hotel dan mengantar wisatawan dari hotel menuju bandara atau stasiun setelah melakukan perjalanan. Jadi, kalau transfer in sendiri yaitu penjemputan. Kalau transfer out merupakan pengantaran. Siapa yang dijemput? Yang dijemput itu wisatawan. Yang menjemput siapa? Ya kita. Kita sebagai biro perjalanan atau perwakilan dari biro perjalanan. Nah, penjemputannya bisa dimulai dari bandara atau tidak hanya bandara saja atau stasiun atau terminal. Nah, untuk transfer out sendiri merupakan pengantarannya, pengantaran dari hotel atau biasanya kalau destinasi terakhir di tempat wisata menuju ke bandara atau stasiun. Nah, itu yang dinamakan transfer in dan transfer out. Itu ya, Nak. Next. Nah, setelah adanya transfer in dan transfer out, apa sih komponen selanjutnya yang ada di paket wisata? Yaitu adanya alat transportasi. Nah, adanya alat transportasi menjadi pertimbangan beberapa jumlah wisatawan. Kemudian ada tujuan perjalanan, kondisi jalan menuju objek, keharusan menggunakan AC, dan yang lebih utama adalah kelayakan pengemudi. Maksudnya seperti apa? Saat kita pergi, misal membawa suatu rombongan atau wisatawan ke suatu objek, pastikan alat transportasinya itu memadai. Ya, memadai dari segi apa? Transportasinya cocok untuk jalan, untuk treknya mungkin yang tidak mulus atau tidak lewat tol atau seperti apa. Kalaupun harus mobil itu kan kadang ada yang menggunakan AC, ada yang tidak. Nah, itu kan juga tergantung permintaan wisatawan. Kayak gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kelayakan pengemudi. Kenapa kelayakan pengemudi juga menjadi faktor utama? Kadang kan kita nggak suka nih kalau naik bus, busnya ugal-ugalan. Nah, kita buka tidak menikmati perjalanan malah senam jantung gitu ya. Jadi faktor utama pengemudi ya komponen itu masuk ke alat transportasi gitu ya pengemudi pengemudi yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu akomodasi. Nah, banyak yang salah mengartikan bahwa akomodasi itu banyak yang mengartikan sebuah transportasi. Jadi salah ya. Jadi jangan menggunakan istilah yang salah yang biasa digunakan. Jadi hal tersebut menjadi sebuah pembenaran. Nah, akomodasi itu merupakan tempat tinggalnya. Kalau untuk eh, alat sarana untuk perjalanannya itu merupakan transportasi. Jadi bukan akomodasinya berapa. Biasanya kan diminingkan atau diartikan berapa harganya dalam menggunakan tarif apa transportasi. Jadi salah ya kalau akomodasi merupakan tempat tinggal.
Nah, untuk penjelasannya, dalam memilih hotel sesuai dengan daya beli dan siapa yang melakukan wisatawan sesuai pesanan pengguna jasa. Kemudian, lakukan hotel inspect terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hotel sesuai dengan kondisi okupansi hotel pada saat yang akan datang. Nah, pastikan saat okupansi hotel ini status kamar berstatus oke. Ya. Next, ada transfer in, transfer out, ada transportasi, kemudian ada akomodasi, selanjutnya objek wisata. Dalam menentukan objek wisata, memperhatikan kelompok usia, ya, kemudian ada sosial dan motivasi mengikuti wisata, ya. Yakinkan bahwa objek wisata yang akan dikunjungi masih beroperasi. Jarak dan waktu tempat antara objek wisata dengan akomodasi juga menjadi kunci utama kelancaran wisata. Nah, terkadang kita kan sebagai biro perjalanan harus up to date dengan perkembangan-perkembangan dunia wisata. Ada tempat-tempat wisata baru yang harus kita susun di tour planner kita ya sebagai biro wisata. Nah, yakinkan bahwa objek wisata itu tidak hanya tersedia di internet saja, jangan-jangan itu sudah diupload di internet 1 tahun yang lalu. Pas kita ke sana tidak ada inspeksi atau tidak ada pengecekan sebelumnya, pas ke sana sudah tutup. Nah, itu bahaya sekali ya. Makanya perlu diadakan pengecekan atau inspeksi antara hotel, kemudian ada inspeksi objek wisata. Kemudian yang selanjutnya yaitu atraksi. Atraksi itu apa? Itu atraksi itu kayak pertunjukan. Ya, kadang ada pertunjukan, kadang ada tidak. Nah, ini juga perlu memperhatikan apakah wisatawan itu respect terhadap seni tradisional ya. Waktu pertunjukan juga harus dipertimbangkan untuk dapat mengatur jadwal. Nah, mengatur jadwal ini nanti masuk itinerary. Ya. Kadang wisatawan butuh nih kalau yang mancanegara biasanya dulu Ustazah kalau di apa itu Jogja itu kalau sore di Prambanan ya. Sore di Prambanan terus habis maghrib beliau atau rombongan wisatawan itu sing performance Ramayana Dance ya. Jadi ada sendera tari Ramayana, ada Rama, Sinta itu diperankan di sana dan wisatawan sangat respect sekali. Nah, terkadang beberapa wisatawan pun juga eh, tidak apa itu tidak karena tidak menginginkan nih kita langsung aja shopping nah kayak gitu jadi kita harus bisa memperhatikan apakah wisatawan itu berkenan atau tidak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada tour guide nih ya. Memilih atau menentukan siapa tour guide juga harus mempertimbangkan level dari wisatawan dan kinerja pemandu wisata. Yang dimaksud kali ini merupakan jika wisatawannya itu merupakan wisatawan mancanegara, otomatis kita harus memilih tour guide yang fasih dalam berbahasa asing ya. Berbahasa asingnya apa? Minimal in English atau Mandarin gitu ya. Kalau wisatawannya hanya domestik, kita cukup menggunakan tour guide yang fasih dalam bahasa Indonesia gitu ya. Selanjutnya ada restoran atau meal. Memilih restoran juga harus diperhatikan nih dari segi kebersihan dan kenyamanan. Meskipun terkadang restoran itu sudah branding nih, itu udah nikmat, udah lezat top markotop. Nah, wisatawan itu kadang lebih respect, apalagi yang di luar negeri ya, lebih respect yang restoran yang menjaga kebersihan, hygiene and sanitation-nya ya. Clean-nya itu sangat diperhatikan. Ada tempat cuci tangan, ada tisu, ada wastafel, kemudian toilet tersedia, kayak gitu. Jadi kita sebagai tour planner ya yang bekerja di biro perjalanan yang menyusun suatu paket wisata juga harus mengetahui restoran-restoran mana yang telah menerapkan standar kebersihan yang benar. Selanjutnya ada cindera mata atau kenang-kenangan. Peranan cindera mata dalam bisnis pariwisata Sorry, peranan cindera mata dalam bisnis pariwisata merupakan benda nyata ya.
bukan tak nyata. Benda nyata ini yang dapat memperkuat kesan yang didapat pada saat menikmati layanan jasa perusahaan ini. Nah, pentingnya cindera mata untuk apa sih? Terkadang selain untuk kenang-kenangan kita, kita pernah di suatu objek wisata. Nah, itu sebagai kayak pengakuan ini loh, aku sudah pernah ke sini gitu. Misal kita cerita, wanna telling apa ya, tourism object to someone, aku udah pernah ke sini loh lah. Terus buktinya apa? Teman kamu kan pasti seperti itu. Kalau enggak ya pasti di dalam hati, buktinya apa sih kamu? Nah, kan kalau foto aja bisa diedit kayak gitu ya. Jadi ini loh aku sudah beli baju nih kalau misal di Bali itu ada apa namanya aku lupa kaosnya itu. Kalau di Jogja udah gaduh kayak gitu ya. Terus misal kalau di Bali ini bawa oleh-oleh apa misal aku lupa identik kaosnya apa sampai lupa. Bawa oleh-oleh selain oleh-oleh juga bawa makanan khas. Makanan khas Bali ada pai susu dan lain sebagainya. Itu ya. Next. Oke, masuk ke komponen wisata yang utama. Tadi sudah disebutkan komponen-komponen paket wisata. Nah, ada transfer in, transfer out, kemudian ada transportasi, ada akomodasi, kemudian ada meals, restoran, kemudian ada tour guide, dan ada cindera mata. Nah, kemudian kita masuk ke komponen wisata yang utama. Nah, di pelajaran yang dulu mungkin sudah kalian dapatkan ya sedikit tentang timetable. Nah, timetable kan bentuknya banyak banget. Contohnya yang seperti ini, ya. Oke, dari sini dulu penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom YouTube Ustazah ya, biar rame YouTube-nya. Oke, atau di Japri kalau malu ya. Oke, saya tunggu. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.